Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang, Ibu Yani. Gimana kabarnya? Masih baik. Masih sehat. Masih tetap Ya, semangat ya Pak ya. semangat dulu, Ibu Yani. Ini saya minta waktunya ya Pak ya. Boleh. Minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol dengan saya, ya kan? Ya. Karena kan waktu Jumat yang lalu, tanggal 12 Mei itu kan Pak Daniel sudah melakukan praktek Ya, mengajar di kelas. ya. Iya, saya sudah boleh melakukan observasi kelas. Terima kasih ya Pak ya. Sudah diperkenankan masuk kelas. Sama-sama, Ibu Yani. Nah, ya kalau kemarin kan kita sudah ada tahap pra observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi. Nah terakhir yang harus kita lakukan itu adalah coaching dengan percakapan ya pasca observasi kelas gitu ya Pak ya. Oh, ya siap-siap. Oke, terima kasih ya Pak ya waktunya ya Pak ya. Iya, sama-sama. Saya mau tuliskan dulu hari ini Ini hari Senin. hari Senin ya, hari Senin tanggal 22 Mei. Ini berarti udah 10 hari yang lalu ya Pak ya. Iya, 10 hari yang lalu. Iya, oke. Nama guru kemudian mata pelajaran matematika. Ya, saya tulis dulu datanya ya Pak ya, minta Oh, iya. sabar. Gini Pak, kan kemarin yang Jumat lalu itu Pak Daniel kan sudah praktek mengajar, mengajar di kelas gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih kira-kira apakah Pak Daniel itu puas dengan proses pembelajaran yang baru saja berlangsung itu? Kira-kira apa yang dirasakan gitu? Kalau saya sih secara pribadi itu masih kurang puas gitu. Oh iya. Ya, karena ya kemarin itu waktu di kelas itu anak-anaknya kan banyak yang istilahnya hamil ya. Oh iya. Ya, meskipun dalam tanda kutip itu kalau menurut saya itu ramainya itu dalam hal yang positif karena yang satu ini menerangkan temannya, jadi nggak sampai keluar topik. Nah, tapi ya sangat disayangkan kalau ramai kan banyak akibatnya banyak kelas itu kurang bersih. Ya, kelasnya. Yang kurang ini malah nanti. Ya. Kelas menjadi kurang kondusif ya Pak ya, karena kan masing-masing bicara, bukan nggak fokus tapi masing-masing bicara gitu ya Pak ya, dengan temennya ya. Iya, sebenarnya mereka saling menerangkan gitu. Ya, terus jadi kesimpulannya masih ada yang belum pas sehingga Pak Daniel merasa kurang puas gitu ya. Iya. Nah, apakah tadi merasa, tapi mungkin dari Pak Daniel apakah ada hal-hal yang maksudnya ada hal yang memuaskan atau berjalan sesuai rencana, atau ada hal-hal mungkin yang tidak sesuai harapan? Tadi kan sudah menjelaskan kalau kurang puas, tapi mungkin ada hal-hal yang sesuai rencana. Kalau yang memuaskan ada Bu. Iya. Ya, yang pertama ini mereka itu kami sudah sesuai dengan RP saya. Jadi targetnya kan kemarin sampai luas. Jadi meskipun saya menangkannya sampai luas, tapi hanya untuk PR ke mereka gitu. Yang minimal sudah tercapai di situ. Ya itu puasnya di situ. Sesuai rencananya. Iya, sesuai rencana. Target. Ya, target saya terpenuhi. Target untuk menyampaikan materinya terpenuhi itu ya. Target untuk menyampaikan materi terpenuhi itu kemarin Bapak sudah masuk sampai materi jajak ginjang itu ya. Iya, luas jajak ginjang benar sekali. Terus kalau yang hal-hal yang tidak sesuai harapan sebenarnya tadi sudah itu ya, sudah disampaikan ya. Pertama itu kan anak itu pada ramai. Kalau saya boleh cerita sebenarnya banyak Bu. Ya, jadi kayak yang membuat apa sih yang membuat anak itu ramai gitu kan? Sebenarnya mereka itu selama saya mengajar di kelas ini ya, tipikal anaknya itu kalau sama guru itu perhatikan. Nah, tapi ketika ada yang anak yang tidak paham, nah itu mereka itu bukan bertanya ke guru, tapi melakukan diskusi kecil dengan temannya, sehingga kelasnya menjadi ramai. Itulah yang terjadi. Nah, lalu yang
kedua kan ada beberapa itu yang seperti hanya diam. Ya. Nah, ada anak yang pasif gitu ya? Iya. Ada anak yang pasif. Sebenarnya pasif itu juga ada dua faktor juga. Ya, gimana menurut Pak Daniel? Nah, yang pertama itu karena anaknya itu pada dasarnya dia sudah paham. Jadi karena sudah paham. Oh, sudah paham. Maksudnya ini ya. Jadi anak langsung ya udah saya diam saja lah. Tapi kemungkinan kedua bisa karena memang belum paham. Yang sangat belum paham itu. Iya, berarti tapi tidak mau bertanya gitu ya? Iya, tidak mau bertanya. Tapi secara keseluruhan mereka aktif itu, secara keseluruhan anak-anak saya. Maksudnya yang saya ajar itu. Ya. Nah, ini kan Bapak menyampaikan tadi tentang kendala yang terjadi itu yang anak itu ramai atau berisik gitu ya. Nah, walaupun Bapak sudah menyampaikan sebenarnya mereka tetap membicarakan tentang matematika, tapi di sisi lain juga ada anak yang pasif gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana ya? Ini kan menjadi hambatan. Kira-kira siswa juga mengalami hambatan apa enggak ya? Ya, kalau siswa mengalami hambatan itu pasti itu. Iya, karena hambatannya dari mereka itu siswa yang cenderung ke pasif. Dari yang pasif dulu ya Bu ya. Iya. Itu kan mereka nggak bertanya. Jadi ketika yang lain pada ramai, dia juga nggak bertanya sama temannya. Mau memperhatikan guru, kok kelasnya kadang ramai gitu. Nah, jadi saya harus seperti apa? Ini hambatan siswa yang pasif. Nah, lalu kalau hambatan yang lain itu adalah apa? Siswa yang paham, tapi pahamnya tidak maksimal. Jadi ketika guru menerangkan, oh anaknya sudah merasa paham, tapi ada anak yang nggak paham. Nah, anak yang tidak paham ini tanya dengan anak yang merasa paham. Jadinya ketika guru menerangkan, mereka stuck di situ. Ketika mereka stuck di situ, itu yang terjadi itu guru harus menerangkan lagi sampai 2 kali. Bahkan kadang kadang disuruh diam dulu agar kelas kondusif lagi. Ya, saya juga mengamati beberapa kali yang saya lihat Pak Daniel berusaha menenangkan kelas ya, mengingatkan ayo supaya kelasnya itu menjadi tertib gitu kan ya. Oke, itu dalam usaha Pak Daniel untuk menertibkan siswa, kira-kira hambatan yang dialami itu apa ya? Hambatan yang dialami. Kalau tadi kan siswa, kalau sekarang hambatan yang dialami Pak Daniel. Mungkin ini ya Bu ya, kalau saya melihat anak zaman sekarang itu kan mereka kan benar-benar era yang sangat digital gitu ya. Iya. Mungkin lebih ke situnya juga itu pengaruh kalau bagi saya itu. Jadi ini kira-kira perlu nggak Bu cek seperti saya cara menenangkan siswa atau gimana menurut Pak Daniel gimana? Diceritakan aja Pak, nggak apa-apa Pak. Gitu ya? Iya. Kalau saya dari pengalaman saya, kalau misalnya anak ramai itu Bu, guru juga otomatis terkendala. Iya. Ya artian, wah ini bagaimana cara saya bisa menyampaikan ke anak agar anak bisa paham apa yang saya maksudkan dalam kelasnya malah ramai. Nah kalau seperti itu solusi yang saya berikan ke siswa itu yang pertama saya suruh diam. Tapi ya secara klasikal dia begitu. Nah, teguran seperti itu sangat manjur Bu, tapi di awal. Jadi sifatnya masih sementara ya. Iya, manjur di awal. Nah, mungkin ini berkaitan dengan komitmen kelas kayaknya ya. Betul sekali. Jadi yang saya amati kemarin, Pak Daniel sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian sudah mengingatkan komitmen kelas untuk dia. Iya. Tapi mungkin yang kurang mungkin penekanannya atau gimana ya Pak ya? Nah, kalau terkait komitmen itu anak-anak itu sudah mau diam. Tapi setelah mereka diam, mungkin karena pemikirannya masih anak-anak jadi itu mereka itu berawal dari tanya ke teman terkait materi juga, sehingga agak ramai lagi ya. Jadi seperti itu awalnya. Nah, jadi saya terkadang
masih sering mengingatkan bagaimana komitmen kelas ini, seperti apa komitmennya, kok masih sama. Tapi di tengah-tengah, kalau tadi kan saya terus diam. Nah, kalau di tengah-tengah ini biasanya saya memberikan sesuatu yang agak beda Bu. Gitu. Jadi bukan saya marahin, tapi saya malah memberikan suatu pernyataan yang aneh gitu. Sehingga anak tuh langsung berpikir semuanya itu berawal dari satu yang menerangkan itu. Pak ini bilang apa itu? Terus yang lain ikuti, terus pas diam lagi. Jadi ini caranya dengan memberikan perhatian yang berbeda gitu ya, fokus-fokus yang berbeda gitu ya, fokus yang berbeda. Kalau membahas matematika kan memang pelajarannya matematika, tapi ada yang disampaikan yang ini bukan fokusnya matematika, jadi apa sih yang diomongin itu gitu ya. Oh ya, oke, yang ini masih tentang tadi yang saya lihat kan anak yang masih membahas tentang kelas yang ramai, tapi sebenarnya itu anak-anak membicarakan tentang belajar sendiri tentang matematika. Kira-kira Pak, apakah dari Pak Daniel itu kira-kira berarti ini melihat anak itu mungkin ada kebutuhan yang lain gitu kan? Yang saya amati kemarin, saya menyampaikan dulu yang saya amati yang saya amati kemarin kan memang aktivitasnya anak mengerjakan di papan tulis ya kan, anak mengerjakan di papan tulis, tetapi ada beberapa saja anak yang mengerjakan di papan tulis. Sementara ketika anak mengerjakan di papan tulis, anak ngobrol sendiri dengan temennya. Yang saya amati juga Pak Daniel sebenarnya sudah berkeliling, kemudian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan beberapa anak dari masing-masing kelompok kayak gitu ya. Tapi ketika Pak Daniel menjawab di kelompok yang A, mungkin di kelompok B anaknya juga ngobrol sendiri. Ketika Pak Daniel di kelompok B, mungkin yang kelompok C juga masih ngobrol sendiri kayak gitu kan. Nah, kira-kira nih sebenarnya kebutuhan anak-anak yang seperti itu gimana ya? Mungkin kedepannya atau mungkin yang terpikirkan dari Pak Daniel itu apa? Solusinya gitu ya? Kira-kira mungkin Pak Daniel. Kalau saya mungkin yang saya pikirkan saat ini mungkin suatu kelompok belajar. Kelompok belajar. Ya, jadi cara mengajar di kelas kan ini diubah menjadi cara diskusi. Karena mereka itu namanya diskusi ya, biarkanlah mereka berdiskusi dengan jadi kita berikan mereka masalah. Setelah kita berikan mereka masalah, masukkan mereka ke dalam kelompok-kelompok. Setelah itu masing-masing kelompok memecahkan masalah itu. Nah, itu jadi solusinya itu sesama teman bisa saling untuk mengajari dan diskusi gitu ya. Iya, diskusi. Oke. Jadi ini berarti sebenarnya kalau anak yang ramai atau berisik itu berarti ini kita ngomongin aset ya. Sebenarnya anak ini mau berbicara dengan temennya, terbuka dengan temennya gitu kan Pak. Gitu. Jadi dia tidak mengalami kesulitan dalam komunikasi ya kan. Ya benar. Jadi bagus itu Pak idenya dari Pak Daniel ya, membuat kelompok diskusi, terus mereka diberikan masalah atau soal, kemudian mereka diberi waktu buat berdiskusi. Nah kemudian apakah sampai di situ, apakah anak-anak mendapat kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya Pak? Nah, dulu saya pernah coba itu mereka menyampaikan diskusinya Pak. Jadi saya itu pernah coba seperti itu sekali juga. Terus, nah kelompok yang A saya tunjuk. Jadi cara menunjuknya itu bukan siapa yang mau maju. Kalau itu kan pasti yang mau maju ya. Ya itu aja. Jadi yang saya tunjuk untuk maju menerangkan itu adalah apa? Mungkin mereka yang cenderung pasif. Oke, sebentar Pak saya catat. Iya. Jadi ini kan tadi kan setelah berdiskusi, berarti anak kan diberi kesempatan ya, diberi kesempatan untuk menjawab atau presentasi gitu untuk menjawab atau menyampaikan hasil diskusinya gitu kan. Presentasi, menyampaikan hasil diskusinya, menyampaikan hasil diskusinya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Daniel tadi
bukan ditawarkan gitu ya, bukan Iya. ditawarkan yang siapa mau maju gitu ya, bukan ditawarkan siapa yang mau maju. Ini sampai saya tulis ya Pak ya, Iya Bu. bukan ditawarkan siapa yang mau atau bersedia mengerjakan Iya. penelitian gitu ya, tetapi dari tiap-tiap kelompok itu Iya dari tiap kelompok. itu ditunjuk siswa yang mungkin yang pasif gitu ya, yang pasif atau yang diam. Iya. Mungkin nggak kalau pasti harusnya Pak Daniel kan sudah tahu ya peta kemampuan anak di kelas. Maksudnya Oh, ini iya. misalkan ini anak yang ini yang sebenarnya ya kita bilangnya ini yang mampu, yang lancar belajar matematika ya. Kemudian ada beberapa anak yang ya sedang-sedang aja. Iya, betul. Terus ada kelompok anak yang memang dia lebih kesulitan. Iya. Lebih kesulitan belajar matematika. Nah, mungkin kalau tadi Pak Daniel menunjuk siswa yang pasif dan diam itu apakah juga termasuk yang anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu bisa ditunjuk nggak Kak gitu? Oh, jadi mungkin kalau saya tangkap ini, apakah beberapa dari yang pasif itu mengalami kesulitan belajar? Iya, yang ditunjuk itu jadi apakah cuma yang diam, berarti yang penting diam dia suruh maju, atau mungkin Bapak punya tujuan ini sebenarnya anaknya ini kurang mampu dalam. Iya. Ya, itu apa? Saya sebenarnya yang saya suruh maju itu nggak cuma yang diam, lebih tepatnya yang kurang. Jadi saya memberikan perhatian khusus ke mereka. Jadi ketika mereka maju, mereka menerangkan dan oh salah gitu. Nah, disitulah peran guru diperlukan, banyak guru. Iya, harusnya gini. Gitu. Tapi biasanya kalau anak yang kurang mampu, misalkan dalam matematika itu kan tidak percaya diri. Iya. Iya. Terus bagaimana? Misalkan ini kan ada diskusi kelompok nih. Nah nanti kamu yang maju ya nanti. Oh iya. Nah pasti anak yang kurang mampu itu kan merasa nggak percaya diri kan, nggak pede. Nah gimana caranya atau strateginya Pak Daniel supaya anak tersebut jadi akhirnya tetap mau maju itu caranya gimana? Nah saya biasanya misalnya dia tidak mengerti, ya kita tidak memarahi dia, tapi kita bimbing secara pelan-pelan. Nah, setelah dibimbing kita biar apresiasi. Ya, kalau dalam diskusi kelompoknya kira-kira kalau itu kan dengan Pak Daniel tadi ya sebelum maju kan mereka harus diskusi kan. Waduh, kalau diskusi kelompok gimana ya? Saya biasanya tuh kalau sama anak-anak yang seperti ini saya dekatin di kelompok. Lebih dari pendekatannya dari Pak Daniel. Iya, lalu saya minta teman-temannya untuk ini, tolong ini. Jadi temannya fokusnya di situ. Nah itu ya tadi akhirnya ketemu juga kan. Iya. Jadi yang saya tekankan itu sebenarnya oke, Pak Daniel sudah membantu, tapi tadi Pak Daniel sebenarnya temannya. Iya. Jadi sebenarnya dia bisa belajar dari temannya karena kan dia beberapa muridnya Pak Daniel ini kan memang aktif untuk ngobrol dengan temannya. Jadi sebenarnya di situ Pak Daniel gimana bisa memanfaatkan teman dalam kelompoknya, ya kan? Terus jadi ini kamu bisa ngajarin tuh temanmu yang ini tanggung jawab ya, ya. Iya, terus ya kamu bisa nanti ajarin dengan diberi tanggung jawab, dia pasti senang ya. Kalau kayak kita ngerasain aja ya kalau kita mendapat tanggung jawab, terus saya mampu, kayak gitu kan. Kita punya zaman kita sekolah dulu ya, dan dia kan merasa diri saya ini dipercaya nih sama bapak ibu dulu. Sementara kalau buat anak yang kurang, ya dia lebih ya saya diajarin kok. Pasti akan belajar dengan serius. Tepatnya begini kalau saya rasakan. Kalau diajarin sama teman itu lebih enak, lebih santai suasananya. Jadi kalau guru kan kadang tegang gitu. Iya. Oh saya udah tegang dari sama guru ini gitu. Jadi kan momen seperti itu ya sangat mereka juga nantikan gitu. Nah ternyata ini Pak Daniel juga bisa berkaca dari pengalaman sendiri ya. Jadi kalau ternyata belajar dengan teman itu ya nggak tegang, nggak
nggak takut gitu ya. Mungkin kalau tadi kan Pak Daniel udah ada kerja kelompok, Pak Daniel mendatangi gimana, bisa nggak? Iya, seperti itu. Yang nomor berapa? Itu mungkin ada anak yang deg-deg ya, maksudnya betul. mau tanya atau nanti dijelasin aja mungkin udah apa tegang gitu ya, maksudnya aduh ini gimana nih, ngerti apa enggak, udah ngerti belum gitu aja, paling takut kan ya mau ya. Tapi kalau mungkin dengan temennya, dengan bahasa temennya kayak gitu mungkin lebih nyaman gitu ya, bisa iya kayak gitu. Terus sehingga tadi ada interaksi antara teman-temannya, baik yang lebih mampu belajar matematika itu mau ngajarin, sementara untuk anak-anak yang kurang itu juga dia ada semangat untuk bisa kayak gitu lah. Ya, terima kasih Pak Daniel untuk idenya. Nanti bisa di sini kan bisa proses pembelajaran yang sudah terjadi ini bisa diperbaiki lain waktu Pak. Wah iya. Jadi nggak harus di tengah-tengah pelajaran langsung ubah strategi, enggak sih, nggak apa-apa. Kita kalau tadi ada terjadinya anak berisik atau ini anak yang ngobrol, kita ambil lihat potensi muridnya, kemudian lakukan di pertemuan berikutnya, dicoba aja ya Pak ya. Iya. Semangat Pak. Wah iya, pasti semangat kalau itu. Oke. Jadi ini saya cuma mau menegaskan kembali aja ya. Tadi kalau di sini tadi dari refleksi yang Bapak sampaikan ada beberapa hal yang membuat Pak Daniel kurang puas ya, karena kondisi kelasnya yang mungkin kalau dibilang tenang ya bukan, tapi lebih keramai atau berisik kayak gitu kan. Tetapi kalau diamati memang anak-anak tersebut membicarakan matematika, bukan ngobrol sendiri gitu ya. Tapi yang dilihat secara umum ini kelasnya kan berisik gitu ya kayak gitu. Kayak gitu tuh bisa juga mengganggu kelas lain nggak ya kalau kondisi seperti itu menurut Pak Daniel? Wah itu selama ini masih terkendali sih Bu. Iya masih terkendali. Mungkin karena ruangan kelas tertutup gitu ya, jadi nggak ada masalah ya. Tapi kalau terbuka pasti kelas lain terganggu juga. Oke. Terus tadi kita juga udah membicarakan hal-hal strategi yang bisa diambil Pak Daniel. Hambatan-hambatan juga sudah disampaikan, dan rencana tindak lanjutnya yang mau dilakukan tadi Pak Daniel akan melakukan apa tadi? Menggunakan sistem diskusi. Iya, menggunakan sistem diskusi. Jadi tidak cuma ceramah saja. Sebelum kemarinnya saya amati juga sebenarnya anak sudah diajak aktif ya, diajak aktif mengerjakan di papan tulis, tapi mungkin ada proses bahwa anak diskusi dulu. Diskusi membahas soal dulu, terus kemudian mengerjakan di papan tulis, dan tadi Pak Daniel udah bagus, sudah menyampaikan, diberi apresiasi ya kan, diberikan semangat, yang sudah bisa mengerjakan kamu bisa belajar lagi, bisa lagi gitu ya. Oke, itu yang menjadi catatan dari saya, dan saya ini Pak menyemangati Pak Daniel ya. Pasti bisa untuk pelajaran-pelajaran berikutnya, dan berdasarkan pengalaman mengajar pasti yang kedepannya akan menjadi lebih baik gitu ya. Semangat ya Pak Daniel ya. Oke. Jadi ini saya mau menyampaikan aja yang tadi kan tentang strategi. Sebenarnya saya ingin membahas lagi tentang komitmen kelasnya itu ya. Mungkin gini, saya kan sudah mengamati Pak Daniel udah menenangkan, tapi waktunya sebentar gitu ya. Mungkin dari awal itu memang anak benar-benar diingatkan untuk yang satu bicara, yang lain mendengarkan kan, dengan komitmen yang disampaikan kan, yang kalau ada salah satu bicara yang lain mendengarkan. Nah itu kayaknya budaya positif yang harus diteruskan Pak. Ya berarti kalau dari kelas kemarin kan mungkin belum bisa tercapai ya, saya amatkan kayak gitu. Nah mungkin di pertemuan berikutnya Bapak bisa sampaikan bahwa untuk sampai ke komitmen itu memang harus ditunggu benar-benar muridnya dia. Jadi kasih waktu bahwa anak ini saat diskusi dan ketika presentasi ya memang mereka harus dia mungkin menguatkan di situ ya Pak ya. Iya. Dan ini budaya positif yang saya amati sudah ada sapaan di awal
baik antara guru dan murid itu saya amati seperti itu sudah bagus gitu kan. Bapak juga sudah melayani kalau misalkan ada anak bertanya itu juga sudah memberikan jawaban membantu gitu kan. Gitu. Kemudian yang tadi mengenai komitmen dan kesiapan murid. Nah, tentang mungkin perlu saya sampaikan yaitu tadi kalau misalkan Pak Daniel dengan metodenya misalkan awalnya ceramah, mungkin berdiskusi, nah mungkin Bapak bisa cari lain metode yang lain mungkin di lain kesempatan mungkin dengan adanya yang bervariasi mungkin anak menjadi kali ini kita mau belajar bagaimana ya kayak gitu ya atau sebenarnya untuk menarik perhatian kayak itu mungkin sudah pernah terpikir gitu ya. Gimana Pak? Saya tadi nggak tahu namanya apa setelah saya terus itu namanya Matmagic. Gimana Pak? Matmagic. Jadi saya manfaatkan IT untuk belajar. Jadi dulu itu saya pernah untuk melatihkan fokuskan ke anak itu saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Oh iya. Iya. Saya meskipun saya jadi waktu matematikanya, terus saya kasih gambar sedikit, ternyata GeoGebra itu bisa untuk variasi juga, anak-anak jadi fokus lagi. Tertarik kan pasti menyenangkan ya. Iya. Jadi tidak cuma PowerPoint, dan itu anak bisa melakukan aktivitas itu nggak Pak? Kalau aktivitas sejauh ini belum ya. Ditunjukkan gitu ya. Iya ditunjukkan karena kan kalau seperti itu kan memang anak harus diajarkan dulu ya kemampuan untuk menggunakan GeoGebra. Tapi kalau ini kan Pak Daniel, nah itu berarti bagus itu ya. Itu namanya bisa untuk selingan Pak. Selingan, jadi kalau tadinya anak nggak fokus difokuskan pada perhatian khusus. Nah mereka tertarik lagi fokus lagi bisa dilanjutkan pelajarannya lagi. Dulu juga pernah aku menggunakan yang lain. Gimana Pak? Powtoon. Oh iya. Saya pakai kuis gitu. Sampai mereka itu bilang ke saya, Pak lagi kuisnya Pak. Anak-anak itu. Jadi saya melatih bagaimana sih cara anak menghitung cepat. Nah, dulu kan kita ada mencongak loh. Iya. Ya sekarang kan nggak semua anak tahu mencongak itu apa. Betul. Nah jadi saya itu menerapkan sistem mencongak tapi menggunakan Powtoon itu. Nah sebenarnya Bapak itu ada potensinya ya sudah. Bapak masih muda, IT-nya masih bagus gitu ya. Nah ini tinggal semangatnya aja Pak kayak gitu. Dicoba aja. Tapi memang harus dilihat waktunya juga ya Pak ya supaya bisa mencapai strategi pemenuhan tujuan pembelajaran hari itu tercapai. Maksudnya itu dengan sesuatu yang menarik tapi dalam waktu yang memang bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke Pak. Nah ternyata banyak ya Pak yang bisa dikembangkan ya. Oke. Jadi itu saja. Kemudian nanti dari pembicaraan ini ada beberapa yang sudah saya tulis, ada beberapa yang belum. Nanti akan saya lengkapi. Nanti saya menyampaikan aja. Terima kasih banyak untuk Pak Daniel yang sudah meluangkan waktu benar. Ini membantu saya. Saya ini juga lagi belajar Pak ya. Belajar supaya saya juga mendapat bisa menjadi lebih baik. Sebenarnya belajar itu kan bisa dari orang lain gitu kan. Semuanya kita harus belajar kan. Itu ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Bapak mau melanjutkan mengajar ya. Oke, saya juga akan menyelesaikan tugas-tugas saya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.